Break dulu. Yang awalnya biasa aja jadi luar biasa, Rek. Apakah harus begitu ya? Ketika menikmati gunung dengan tinggian nggak begitu tinggi, harus keseksa dulu. Wis sedap kulit tuh kan. Wis sedap. Alat masak komplit, logistik cukup, tektok. Habis kena musibah betul-betul. Musibah apa tantangan ya ini? Memang palak kan. Agak di situ teman-teman, titik kecewa kita tuh di situ. Langsung anginnya. Di sini juga ada peringatan jalur punggung naga, hati-hati kanan kiri jurang. Mantap. Hai teman-teman, selamat malam, bertemu lagi di channel Cito Adventure Madiun. Gimana? Oh ya, sebelumnya karena ini masih momen lebaran, saya mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan ya mohon maaf kalau selama ini vlog-vlog di sebelum-sebelumnya itu saya agak menyinggung teman-teman. Oke, maafin ya. Oke, kosong-kosong kita. Oke, dan kita kali ini mau naik ke Gunung Kelut via Tulungrejo sesuai request yang kemarin. Sebenarnya request untuk si Ari sih, bukan ke saya, untuk sininya. Karena Ari pengen lah naik gunung mudik itu. Sebenarnya udah naik gunung ya kemarin. Udah kemarin. Jumbri, Tektok. Dan ini pengen ke gunung yang agak mantul gitu. Rencana mau ke Lawu, cuma nggak jadi karena targetnya sunset. Nah, berhubung cuaca kurang mantap, jadi ya wes lah, kita nyari pendakian aja. Oke, sebelum cerita kronologi karena lumayan mengagetkan untuk kali ini ya, jadi wes kita ceritain dulu. Oh ya, sebelumnya Ri ngomong. Halo teman-teman, mungkin ini udah banyak udah banyak penonton baru, jadi kayak siapa sih jadi kayak banyak yang nggak tahu ya, biarlah yang nggak tahu lah ya, nggak usah perkenalan ya. Pokoknya nama saya tuh sebenarnya bukan Ari, tapi orang-orang tuh mainnya Ari gitu teman-teman ya. Yang penonton lama pasti tahu lah, cuma gitu. Dulu saya sering ikut lah konten, cuma karena ada kerjaannya tuh jauh di Sumatera gitu, jadi susah buat ikut lagi teman-teman begitu. Nah, kemarin saya kan update story, terus banyak teman-teman lama lah yang udah kenal dari dulu request, ayo Mas Ari, mumpung lagi mudik di Madiun, ngonten lagi sama Mas Yunus, inilah itulah gitu. Akhirnya oke lah, dan ini kita turutin lah request dari teman-teman gitu. Cuma request kali ini kita nggak camp and cooking karena otak buat mikir masak apa tuh udah nggak kuat teman-teman. Jadi ya kita yang penting nongol dulu di kamera lah gitu. Nanti untuk camp and cooking semoga ada rezeki, kita agendakan camp and cooking di luar Pulau Jawa. Mantap. Sebenarnya udah tak kasih tahu, cuma mungkin nonton cuma 30 detik, jadi nggak nyimak gitu loh. Sebenarnya aku udah ngomong semuanya di video ya gitu. Cuma ya seperti itulah namanya YouTube. Oke, jadi kita cerita kronologi kali ini. Jadi ceritanya kita ini mau naik ke Gunung Lawu itu Tektok. Dan akhirnya ternyata ya tetap kita harus di Tektok. Di awal pertama Ari ngomong kalau jauh-jauh kok Tektok itu rugi gitu. Pertama, terus kedua aku ngomong bahas Tektok terus. Di sini kalau nggak boleh naik ya Tektok aja lah, nggak apa-apa. Kejadian ya wis lah, jadi yang diomongin jauh-jauh kok Tektok rugi, akhirnya ya kita rugi dong, itu dialami. Rugi dong. Nggak apa-apa. Jauh-jauh kok Tektok rugi dong. Pokoknya tujuannya naik ke Gunung Kelut via Tulungrejo. Aku juga belum pernah, Ari juga belum pernah. Ya udah, gas besok Tektok. Jadi yang bikin mikir sebenarnya akhirnya besok
turun dari Kelut kita langsung balik ke Madiun motoran. Ya, Dan 2 karir ini tidak nggak berguna ya. Kita udah bawa 2 karir. Nasting nggak dipakai. Ada warung, Ada ngapain warung. masak kan? Mending beli. Itulah identik Citu itu selalu konyol di setiap saat. Jadi aktivitas malam ini ngapain? Kita merenung dan kita menikmati kopi. Ini nungguin masak mateng ya toh. Aku mau tanya-tanya terkait ini kan pertama kali Arif pindah suasana dari Madiun, Jawa Timur pindah ke Sumatera Selatan ya? Sumatera Selatan. Itu kira-kira gimana sih situasi, kondisi dan mungkin suhu. Udah gitu aja. Lanjut kita besok gas tektok. Hei teman-teman, selamat pagi lagi. Oke, kita mau prepare naik. Dan akhirnya kita sesuai yang kita omongin tadi malam, kita mau tektok aja. Kita udah bawa carrier 2 besar-besar, alat masak komplit, logistik cukup, tektok. Yang dibawa cuma air sama roti, wes. Jauh-jauh tektok. Dan ya mungkin nanti aja di perjalanan ada sedikit kejutan lah, pokoknya nanti kita sambil ngobrol. Intinya mungkin hanya sekali ya. Dan alasannya nanti kita obrolin di atas biar agak anget gitu. Oke, mantap. Siap Ri? Siap. Biasanya kalau orang mendaki itu untuk melupakan masalah, untuk melupakan kegalauan. Kalau ini kita mendaki dengan kekecewaan. Oke. Wah. Pokoknya kayak thumbnailnya cocok, mendaki karena kekecewaan. Anjay. Mendaki bersama kekecewaan, Dik. Iya, mendaki bersama. Iya. Oke. Siap-siap. Kita prepare terus langsung registrasi. Sampai di pintu gerbang. Ini campground namanya Pinus Lodji Kelut. Itu ada namanya. Di start pendakian di sini, dan setelah melihat suasana di sini kok jadi pengen ngecamp di sini ya. Wow, keren. Rekomen buat keluarga. Mobil juga bisa masuknya sampai dalam ya mobil. Tinggal nyari tempat sing enak mantul. Dan ya mungkin kita mulai aja pendakian kita dari sini, tektok. Dan untuk cerita-ceritanya mungkin nanti di perjalanan, biar anget dulu. Oke, gas. Oke, kita start 7:30 ya. 7:30. Oke, gas. Jadi kita kayak jalan-jalan santai kali ini. Jalan-jalan ke Gunung Kelut. Ayo gelut. Pendakian dengan rasa kecewa itu rasanya anjing banget. Dit. Aduh. Biasanya semangat loh naik gunung kayak gini. Aku ini naik gunung itu tujuannya, kalau aku loh ya, itu pengen ngeluarin mood mendaki. Lah ini malah awalannya kok mantap. Ya tapi ini tadi Ari sempat ngobrol sama tukang ojek dan diceritain alasan-alasan logis versi mereka. Tapi kita buktikan untuk jalurnya ya. Iya. Jadi kita harus menganalisa juga ya. Jalur pendakian. Patuhi tata tertib, hati-hati di jalan. Mantap. Yang di hati kapan jalan-jalan? Anjay. Yang di hati jalan-jalan terus Ri. Ke hati yang lain. Wajah. Aduh. Wah, Aja ngono. langsung Di ulti wes. kena ulti guys. Wah, ini loh dari sini. Wow. Keren loh. Ranu kumbu loh. Keren iku biru kok.
Asli wah enak. Untuk keluarga, aku malah punya pikiran main sama keluarga ke sini. Camping bawa tenda isi 20p. Wah. Kakean ya. 20p. Dan ini jalur ketiga saya di Gunung Kelut. Mungkin nanti ada sedikit review atau sedikit perbandingan di jalur. Sebenarnya di awal udah beda. Dari awal udah beda banget. Paling beda dari yang kedua sebelumnya. Kita pemanasan dulu ya. Hangat-hangat biar hangat. Break skip dulu. Nah, dan sedikit gambaran di awal ya. Ini Ari tak terus di depan biar yang kangen-kangen itu biar terobati. Nah, gambaran di awal di jalur. Untuk perbedaannya sangat signifikan. Karena di jalur sebelum-sebelumnya itu trek di awal itu kerikil. Jadi kayak kita sulit jalan itu loh. Nah, kalau ini enggak. Ini kayak tanah, efek kelut kayak enggak patek kerasa. Iya. Letusan kemarin. Jadi mungkin udah ya ini aja mungkin yang Gunung Kelut. Karena untuk yang Karangrejo itu kan ya sama kan lewat Blitar, jadi udah cukup 3 jalur. Wes lah, next kalau ada yang buat jalur lagi tak coba. Nah, cuma yang bikin kita ini agak mikir, habis pendakian ini kita langsung balik ke Madiun, motoran lagi ya. Wah, Ya, semoga nggak hujan. semoga nggak hujan. Habis aduh kena musibah teman-teman. Musibah apa tantangan ya ini? Aduh, cobaan. Yes. HP ku ketinggalan di pintu gerbang tadi. Aku turun lagi. Aduh. Untung masih ada di situ, nggak kegeser sama sekali. Alhamdulillah hasil rezeki. Aku nggak kuat apa sih. Aduh, lemes. Iya. Oke teman-teman, ini perjalanan menuju ke pos 1 masih aja di skip ini tak tunjukin di awal ya, jalurnya lumayan lah nanjak, apalagi habis lari dari kenyataan. Aduh berat itu. Aduh. Ternyata untuk jalur di Blitar apa nih, laba-laba. Di awal ada ini yo. Ini ketinggian piro sih? Ketinggian 1000 dong. 800. Pengen butuh pos 1. Aku pengen rebahan dulu. Perutku kacau buat lari. Wah enak. Udah peta kau no. Gak enak tunjuk. Semoga belum nanjak. Wah, lockdown. Lockdown teman-teman.
Masih perjalanan pos 1. Aku pengen segera rebahan. Wow. Belum ada 1000 mdpl, masih kerasa panas. Masih terasa panas. Ini ketulung, kebantu. Ketulung, ya. Kebantu banyak tanaman. Ini tadi kalau enggak lari-lari aku ya biasa aja deh. Tadi normal ya. Aduh, langsung drop. Tadi di bawah sempat muntah-muntah. Makanya ini di pos 1 mau rebahan ari ngisingan. Wah, dibocorkan. Iya kan podongan kan itu di. Punya unsur masing-masing, Pak. Iya. Ini jalur dari menuju ke pos 1 lumayan rimbun, semak-semak. Di trek malam mantap ya. Sampai pos 1. Break. Pos 1-nya roboh kawan. Enggak, ini emang gaya. Oh, Kayaknya merek emang ya? enggak simetris. Asimetris. Menara pisah. Menara pisah. Namanya apa? Namanya pembangunan pos ini adalah Srenggono Bule. Srenggono Bule teman-teman, pos 1. 1600. Berapa? 1600 jaraknya. Break dulu. Asli. Yang awalnya biasa aja jadi luar biasa, Rek. Apakah harus begitu ya? Ketika menikmati gunung dengan tinggian nggak begitu tinggi, harus keseksa dulu. Harus ya benar bolak-balik dulu lah di base camp tuh. Iya. Naik turun. Nah, kelihatan udah mulai ngos-ngosan. Nah, baru naik. Jadi tenaganya kerasa bener. Mie sedap kumut tuh kabeh. Mie sedap. Aduh. Ya, ini panjang treknya 1600 dari base camp. Dari pintu. Pintu gerbang. Dari pintu rimbanya itu 1600. Waktu Ketinggiannya tempuhnya sekitar setengah jam. iya setengah jam. Terus ketinggiannya 958. Ya bener, kita jalan sekitar 1600. Lebih harusnya lebih gitu. Kok hatiku panas. Break dulu teman-teman. Tapi sarapan, ngopi, lari langsung. Nasi mie sedap sama kopi naik semua ya. Aduh. Banyak sih ngising ori apa manusia. Iya. Kok kamu nih. Masih banyak madu ya teman-teman ya. Ya madu, masih banyak lebah. Berarti di sini masih ini apa? Banyak madu liar, madu hutan. Rauhani. Tapi bukan agama ya. Rauhani itu
madu itu maksudnya alami ngono kayak lo apa tuh ya gitulah pokoknya. Dilarang meninggalkan sampah di area ini. Tapi sampahnya normal. Lumayan lah, masih ya yang tolol ini. Apa coba dalam botol kan warnanya kayak gitu. Mungkin ntar lagi kita langsung gas lagi, jalan santai aja. Udah mulai agak mendung-mendung tipis gimana gitu, asik sahdu, tidak panas. Gas. Oke teman-teman, lanjut. Alhamdulillah udah mulai perut bu. Sik. Itu suaranya kayak orang loh, kayak suara orang dibuat-buat. Saya itu hewan atau orang, tapi dari tadi. Ini tadi istirahat sampai setengah jaman. Luwih ya, baru jalan lagi. Sambutan menuju ke pos 2 dari pos 1. Estimasi 400 meter, tapi nanjaknya 200 meter dari pos 1. Lanjut. Anjay. Biasalah kalau jarak kok deket itu jangan seneng dulu, biasanya tanjakannya mantap. Oke, dan sedikit cerita untuk kejadian tadi yo. Kronologi HP saya ketinggalan. Tadi tuh awalnya HP tak taruh di jaket, terus panas kan, jaket lepas, HP di jaket itu tak keluarin, tak taruh di meja tadi. Nah itu posisi HP itu di meja, otomatis kan waktu aku masukin jaket, HP ku tutup jaket sama carrier. Nah pas pakai carrier aku membelakangi HP ku yang di meja itu. Baru ingat waktu mau cek track lock, duh, saku nggak ada. Aku baru ingat, oh iya di meja. Otomatis aku lari. Maksudnya lari kalau turun aja nggak masalah. Saya sok-sokan naik, ikutan lari. Akhirnya ya itu mie sedap, kopi hitam itu mau keluar semua. Jadi gini ya, kalau habis sarapan itu jangan dipaksa jalan, nanti sarapannya jalan duluan malah. Bahaya itu. Sampai perutku itu kayak apa nih, asam lambungnya enggak, asam lambung naik, tapi itu bukan asam lambung sebenarnya, ya faktor nasi dan lain-lain naik. Apa ya itu asam lambung? Sok-sokan sih lari, bukan anak running. Mentang-mentang sepatu running, nggak gitu konsepnya. Dan ini tadi kan aku rebahan ya, terus hari ngisingan. Itu ketemu pacet rek. Hari siletnya kena pacet deh.
Pacetnya kecil-kecil nih. Pacetnya masih kecil-kecil. Tapi Oh, jenisnya kecil ya. yang bikin agak seneng tuh berarti vegetasi di sini tuh masih Mantap. mantul. Emang sih kalau dibanding yang 2 jalur yang lain itu di sini itu lebih kelembapannya lebih kerasa. Kayak kalau di Lawu itu awal-awalnya Cemoro Kandang itu loh. Mirip. Sampai ada pacet itu berarti kan mantul. Cuma kalau dari segi apa ya trek emang nggak separah yang jalur kedua itu. Di sini masih recommended lah, enak. Tahu sendiri sing dari Ngantang kemarin aku jalan baru dari pos 2 aja. Kok dari pos 2? Iya, pos 2. Itu merosot terus. Kalau ini enggak. Nah, modelnya kayak gini. Cuma pretelnya itu parah. Nah, tadi sebenarnya ada yang lupa, Ri. Kita mau cerita terkait Oh iya. pendakian dengan kekecewaan. Oh, nanti lah. Nanti pos 2. Kita menyambangi pos 2 dulu. Ya bener sih kalau jarak nanjak 200 meter ini tadi nanjak terus ya. Ini jarak Nanjak terus 400 meter. 400 meter. Terus elevasinya 200 meter. Berarti per 2 meter kita naik 1 meter. Anjay. Wah, lumayan. Sadu rek. Kita udah jalan 400 meter dari pos 1. Patoknya 2000. Oke. Jadi pos 2 tinggal bentar lagi, teman-teman. Iya. Tapi aku sedikit heran soal pendakianku ketika naik di gunung yang nggak begitu tinggi. Kok ada aja ya masalah. Biar berat itu kok ada aja. Apakah pendakianku harus semuanya dianggap berat meskipun harusnya enggak? Ada aja pokoknya. Settingan alam buat Cito emang keren. Nyeksa terus. Jadi siapa yang mau diseksa? Enggak gitu.
Nah, udah mulai ada datar-datarnya. Apakah depan itu pos 2? Nah, sampai sini tadi kita ketemu percabangan yang cukup jelas, itu hanya satu ya. Yang lain nggak ada. Cuma itu jalurnya ngarahnya kok kiri ya, Di. Wes enek pertemuan ini kok. Itu loh. Oke, berarti sama jalurnya. Lihat aku. Asik. Suasana alamnya asik pol. Nah, mungkin untuk teman-teman yang pengen naik ke Kelut, rekomennya malah lewat sini ya. Sing baru-baru merasakan itu, pengen merasakan, rekomen lewat sini. Nanjaknya masih normal lah, yo nanjak gitu loh, nggak ada agenda dong, jalur sing ngeri-ngeri. Mungkin nanti sing di puncak, cuma kan ya nggak tahu. Sampai pos 2. Break. Ada tenda dong. Namanya pas 2 Rewondo Geni. Mantul. Break. Mantap. Pos 1 2. Baru agak disiksa. Estimasi 20 menit ya? 20 menit. 20 menit. Habis ini yang terpanjangnya 1.600 300 meter. Lumayan. Naiknya sekitar Elevasi tadi berapa ya? 1 ke sekitar 1.4. Ini 1.100. Naik 300 meteran lah, dengan jarak 1.300. Harusnya nggak begitu ngetrek, nggak begitu harusnya, tapi nggak tahu. Tapi tadi kata yang udah sering kesini, katanya kok yang malah nanjak itu 2 ke 3 katanya. Ya kalau dilihat dari jarak elevasi kayaknya enggak. Harusnya. Berarti kita santai sih. Santai. Kita terlanjur ngeblong, jadi ya kita blongkan bisa. Iya, blongkan bisa los. Karena udah nggak sesuai estimasi dari awal, jadi sekalian kita hancurkan estimasi. Aduh. Ya mungkin ada sedikit ya. Tadi mau kita cuma cerita. Jadi kayak sebenarnya karena kita tuh pas berangkat itu pertama molor ya, dari estimasi awal, karena saya lagi beli obat di apoteknya teman. Ternyata teman saya di situ, diajak ngobrol lah lama, mundur
jadwal berangkat. Pas perjalanan kehujanan 2 kali. Di Nganjuk sama di Kediri. Dia di Nganjuk Kediri hujan. Kediri. Nggak bawa jas hujan. Nah terpaksa neduh kan, jadi lama 2 kali neduh. Habis itu jalan Kesasar. terus Blasuk Google Map itu loh. ya dibohongi. Dibohongi. Kamu jahat Google Map. Iya, Nah aku benci. aku benci kamu, kita nggak friend. Habis itu lihat kan di IG, bisa nggak sih trek malam? Heeh. Bisa, ada yang trek malam. Ya udah, makin santai dong. Mampir-mampir, beli makan, beli ini, santai nggak ngejar gitu. Apalagi kayak trek malam kan emang mantul lah, biar ada sensasi-sensasi. Gitu. Enggak sebenarnya, enggak juga. Ya memang enak aja gitu. Terus nyampe sini yang bikin kita kecewa tuh ada beberapa rombongan di depan kita itu boleh naik teman-teman di jam 8 lebih 15, setengah 9, jam 9 itu ada yang naik boleh. Terus aku sama Mas Yunus ini tuh belum registrasi, mau nyoba registrasi kan. Jam 9 lebih 5, lebih dikit, belum ada 10 menit. Terus dikasih tahu, wah mau naik Mas? Iya gitu. Wah sementara ini sudah tutup ya Mas. Kalau naiknya besok habis subuh gimana gitu. Otomatis kecewa dong. Mulai dari perkataan itu udah mulai kecewa dong. Jauh-jauh guys dari Madiun, kesasar kehujanan, nyampe sini nggak boleh naik, disuruh tektok, nggak bisa camp. Ya bisa camp tapi kan buang waktu lagi sehari. Besok ya besok aku udah balik ke Sumatera, jadi otomatis hari ini harus pulang kan. Nah terus ya udahlah, karena kami ini adalah pendaki yang taat akan regulasi. Yes. Ya kita ikutin lah apa kata base camp. Nggak boleh naik, ya udah kita nggak maksa ya kan. Terus santai lah, ada orang nggak boleh juga tektok, berarti camping tektok nggak boleh. Otomatis ya wes. Otomatis peraturan fair lah ya, fair. Habis itu sekitar jam 11 ada orang datang, rombongan berempat. Tiba-tiba di base camp packing dia. Wih, agak aneh nih kan, mikirnya agak aneh. Ngapain dia packing jam 11 kan, setengah 12 packing rame gitu kan. Mau ngapain dia, kan nggak boleh naik gitu, bolehnya besok habis subuh. Agak lain memang. Habis itu jam 12 registrasi dia boleh naik. Memang pala kau nih. Agak di situ teman-teman, titik kecewa kita tuh di situ. Jadi kayak alasan base camp itu tidak memperbolehkan kita naik karena resiko. Nggak tahu resiko apa, nggak dijelaskan sama base camp, cuma emang resiko. Base camp nggak berani ngambil resiko kan. Ya udah nggak apa-apa lah. Tapi ada rombongan berempat dengan PD-nya malam jam 12 naik. Secara aja teman-teman kan, logika nih, aku sama Yunus naik jam 9. Kalau estimasi pendakian itu 3 jam, otomatis jam 12 kita udah di tempat camp area lah. Udah di tempat camp area, kita udah bikin tenda. Waktu tidur kita istirahat lah dengan tidur jam 12 malam sampai jam 5 mungkin. Habis itu masih bisa summit, masih bisa inilah, masih tidur lama. Bayangin yang jam 12 malam berangkat, dan itu ada ceweknya. Kemungkinan kalau 3 jam bisa lebih. Muatannya memang full teman-teman, tas carrier besar-besar. Kayaknya dia mau camp semalam lagi mungkin. Kalau dilihat dari logistiknya sih emang agak lama kayaknya. Gak mungkin dong jam 12 malam berangkat, pagi turun, logistiknya full. Agak lain, apalagi melihat di atas itu ada sumber air. Tapi entah kayak apa sumber airnya kita belum tahu, nanti kita coba cek lah. Kalau diambil resiko ya resiko yang jam 12 berangkat lah. Waktunya ibarat jam 12 ke jam itu tuh jam ngantuk-ngantuknya orang ya kan, dia berangkat. Gimana ya, kayak ya gitulah, kecewa kita tuh. Jadi kayak nggak tahu yang jaga base camp itu beda atau gimana, nggak tahu. Cuma yang agak disayangkan sih di situ. Jadi kayak kebijakan base camp itu belum nyampe sehari udah ganti-ganti ya. Itulah
agak kita kecewa. Makanya kemarin waktu yang orang-orang naik jam 12 atau jam 1 tuh kita ada pikiran mau ikut kan, tapi ya ngapain gitu. Udah terlanjur Iya, udah apa kecewa. Kecewa. Wah, aku kalau niat ya pagi itu kalau ada jalur sebelah yang deket terus enak, aku pindah. Itu saking kecewa, cuma berhubung nggak ada dan jauh Ya. semua, ya wis lah tuh. Akhirnya terpaksa TikTok ini. paksa TikTok. Ya ini dalam rangka menghibur saya Iya. teman-teman ya, karena di Sumatera ini nggak ada tempat wisata. Ada tapi ya aksesnya susah pol, jauh. Jadi ya ini anggap aja refreshing sebelum kembali bekerja teman-teman. Nah, ini sama kemarin tuh ada yang DM, terima kasih sudah mau mengobati rasa rindu kami para fans. Sebenarnya bukan fans ya, teman-teman ini tuh. Jadi jangan menganggap Jangan diri fan-fanan. kalian itu fans-fanan lah. Saya ini bukan artis loh. Jadi gitu lah. Kita ini semua adalah teman, kita adalah saudara pendaki online ya. Gitu lah. Pokoknya kali ini temanya pendakian dengan kekecewaan. Oke, monggo. Jadi seperti itu, pokoknya nikmati aja untuk ini. Dan kalau teman-teman sedikit gak kayak biasanya, yuk kita di awal udah gak mutir, ditambah kekacauan yang ada, Iya, sempurna. Kita Kita hancurkan bu estimasi. oh ya gitu lah. Kita kasih estimasi real. Yes. Tadi pos itu apa? Pintu rimba ke pos 1 sekitar setengah jam. Istirahatnya setengah jam lebih. Terus jalan pos 1 ke pos 2 ini 20 menitan. Istirahatnya ini baru 15 menit. Pokoknya santai ini pokoknya. Santai, wes. Nikmati. Lanjut lagi teman-teman. Ya segitulah curhatan kita. Jam setengah 10 gas lagi ke pos 3 alias area camp. Iya tuh pos 3 area camp kan. Oh ya tadi ada sedikit ulasan Ari. Curhatan Ari kurang. Sebenarnya yang kecewa bukan kita aja loh ya, kan kita sama sebelahnya kita tidur itu ada orang Blitar sendiri. Itu juga kaget waktu dia ditolak. Soalnya kan dia itu sebelum puasa itu naik boleh malam itu. Ya nggak apa-apa sih. Cuma kalau emang semuanya ya semuanya gitu loh. Jadi nggak terus itu gitu maksudnya, paham kan? Pendaki online kan cerdas. Jadi nggak perlu tak jelasin sampai detail sedetail-detailnya. Pasti paham konsep saya ngomong curhatan Ari. Ini yang kecewa bukan kita aja, soalnya yang pernah ngalami pendakian malam dan ditolak itu malah orang Blitar itu. Itu dia Akamsi. Akamsi orang Cuma sini. dia orang kotanya. Iya, kota. Intinya tuh kalau kabeh tuh ya semua gitu. Iya, KB itu semua. Yuk lanjut kita bahas apa ya? Seru kayaknya. Enggak nanti berhubung perjalanan belakang berangkat itu enggak tak rekam, mungkin nanti kita pulang direkam lah tipis-tipis kalau kita ada sesuatu yang unik kayak kemarin. Sebenarnya aku ngevlog itu pengennya di pintu gerbang mulainya, cuma berhubung ada sesuatu ya diceritain lah. Kalau nggak ada ya biasa aja aku, soalnya di awal emang mager, makanya aku nggak ngevlog dari Madiun. Sing biasa nih dikit-dikit tak vlog. Oh iya, sedikit kelucuan waktu kita kehujanan di awal itu, kita waktu deres-deresnya kebingungan gak ada tempat buat neduh. Jadi kita itu kayak orang ya udah wis. Iya wis. Maju salah mundur pun. Iya. Maksudnya sebelum hujan itu ada rumah-rumah, ada ruko. Pas hujan deres-deresnya Tuh kanan kiri Nggak sawah. Kanan sawah, kiri sawah. Ada bangunan pabrik ya. pabrik nggak ada nggak ada terasnya. Iya. Orang-orang yang neduh itu ya hujan-hujanan semua, pakai jas hujan. Jadi kayak
kita ini gimana ya? Ya wes lah. Padahal tuh jaraknya gak jauh, tapi bisa sampai basah semua. Soalnya derasnya mantul. Mungkin apakah itu karena kota angin Nganjuk? Bisa jadi. Dan itu setelah kehujanan itu kan basah kuyup teman-teman. Di situ dipakai jalan naik motor kan Sampai kering gitu. Jadi terus kayak aneh kan bahagia kan. Wah, berarti jaket nih bisa dipakai. Celana masih bisa dipakai gitu. Ya ini harusnya basah Ini harusnya basah. Ini basah semua. Baju ini basah. Semua basah. Kering. Cuma dipakai jalan ke Kediri karena nggak hujan kering. Di Kediri ada hujan lagi. Ya. Au. Kita pakai tidur loh, nggak kedinginan. Iya. Saking keringnya. Mantul. Ya itulah keseruan di awal. Cuma sayang nggak kerekam. Nggak kerekam sayang. Soalnya emang lagi moodnya, terus sikonnya emang nggak pas. Mau ngeluarin kamera yo di dalam saku sebenernya. Males. Ya nanti pulang aja lah kita. Soalnya nggak lewat jalur sing berangkat, kita lewat Pare, intinya lewat jalur Pare, terus Kediri, kota Nganjuk. Apa ri? Lah anggrek. Oke. Oh ya, dari pos 2 tanjakannya santai kayak di awal. Tapi ya nanjak, namanya nanjak ya nanjak. Nah, ini dulu kesukaan Ari. Dulu kayak gini kesukaannya. Ini jenis Enak loh ri. ini di sayur ini. Agak manis. Agak kecut, manis ya. Asam sepet gimana ya? Baru gede. Nah, ini adalah jenis anggrek hutan teman-teman ya. Namanya seri. Ini ID-nya atau ID-nya. nama latihannya tuh area apa ini? Area- Iridifolium kayaknya. Anjay. Kalau tidak salah loh ya. Area Gavalum. Lalu. Iridifolium. Ya, ini itu. Tidak salah ya. Sampai sini ini perjalanan ke pos 3 ya. Di sini punggungannya lumayan sempit. Lumayan lah. Jadi sebenarnya kalau trek malam itu aman. Jalur model punggungan gini. Emang ya berbahaya kalau nggak fokus. Cuma dari segi ke sasarnya itu loh. Itu kayak enggak deh. Cuma emang ya ini tipis. Main sempit. Nggak sempit banget loh ya, lumayan. Terus kemarin itu Apa nih ini kan kita ngopi sebelum registrasi. Habis ngopi itu tiba-tiba bapaknya warung manggil. Oh manggil iya teman-teman. itu iya lali Ya aku. enggak bikin apa ya? Bikin agak deg-deg Iya. gitu loh pokoknya. Itu tuh bapaknya bilang ini. Ini soalnya posisi kita udah keluar warung dan nggak ada apa-apa loh. Heeh. Kita udah jalan seolah-olah nggak ada apa-apa keluar warung, tiba-tiba Udah bayar. dipanggil. Nggak ada barang ketinggalan. Mas. Kayak gitu. Kayak apa ya? Kayak penting banget. Yes. Jadi kayak nada bapaknya kayak mas. Kira tuh ada yang ketinggalan. Nggak ada, HP udah, dompet udah. Ternyata bapaknya nyamperin kan. Mas, mau naik kan ya? Ya hati-hati mas ya, nanti kalau naik fokus berdua, fokus aja pokoknya. Kalau ada senter dari belakang atau dari depan udah dihiraukan aja. Kayak gitu. Jadi kayak habis itu ke registrasi, wah resiko gitu. Terus Kayak bersangkutan. wah ada apa ini gitu kan. Iya. Ya saya nggak tahu ya teman. Iya. Wah, memang begitu adanya. Makanya itu kita akhirnya kita kan penakut, jadi Iya. ya udahlah gitu. Naik pas siang aja. Makanya takut. Makanya itu jadi ya mungkin kalau teman-teman mau naik malam inget kata-kata bapak warung itu aja. Atau mungkin kalau naik malam jangan berdua.
sendiri ya. Bapaknya benar. Ngajak bapaknya. Fokus aja berdua gitu. Ya, ngajak aja bapaknya. Dia bertiga. Ya. Keren. Siapa tahu nanti diceritain langsung. Ya. Di sini loh, Mas. Mungkin teman-teman ada yang mengalami ya sesuatu yang seperti dikatakan bapak itu, bisa tinggalkan di kolom komentar. Aku kan penasaran tuh, kok itu loh ya itu loh, dan berkaitan terus gitu akhirnya ya TikTok. Cuma semakin kesini vegetasi ini wow, rimbun, asik, lumut dulu ya sampai aduh. Ini ketinggiannya loh, harusnya di gunung-gunung sing itu dalam gitu loh, hutan gunung. Beda banget ya, padahal masih satu wilayah loh sama Kediri. Apa jauh ya? Jauh ding, Kediri puncaknya sama Malang deket. Cuma perbedaannya lumayan jauh sekali. Ketinggian 1300. Apa? Tinggal. Pos 3. Oh. 1400. Oh, kayak iki lho di. Pos 3. 1400-an toh? Heeh. Gila, pos 3. Ini area camp iki. Udah mentok jalur merah. Situ berarti. Iya. Kurang sedikit. Oke, bentar lagi cek biasa kita si paling topografi itu harus mengukur mengira-ngira, tapi nanjak sih 500 meter lurus. Nah, ini nanti kayak mau sampai pos 3 nanjak ya, kayak mataku berkunang-kunang ya soalnya. Enak teman-teman. Iya aja. Ya nanti teman-teman ngomong kalau itu enak versi Mas Yunus. Enggak, beneran kok, serius. Maksudnya tak bandingi dari jalur yang lain loh ya. Ini enak, ya enak sorry. Enak loh. Ini buat jalan-jalan, buat yang anak-anak running tuh masih Wah, rekomen. mantap. Oh, ini jalur favoritnya Kelut loh. Masuk aku ngedogong rek. Ini masih nuansa lebaran loh. Maaf lagi kalau bohong. Maaf lahir batin. Mantap, dikasih datar. Tapi kalau dilihat di topografi itu udah deket banget loh. Pos 3 tinggal 200-an ya. Nah itu nanti baru ke puncaknya. Cuma ini kita mau nyari air dulu, soalnya air kita tinggal telung nyari mas. 3 jari. Wah.
Ada yang turun. Turun mas, turun. Pos 3 masih jauh mas. Gak denger ya. Mungkin masnya lagi kecapean. Oh iya bener. Ada soalnya orang yang kalau capek itu nggak mau ngomong. Padahal itu capek. Jadi kalau saya nggak mau ngomong itu saya capek teman-teman. Bentar lagi. Ini naik sekitar 2 jam lebih. Iya, Ri. Guys, Keren. Sadu. Lumayan gelap. Cuma yang bikin aneh itu ya, yang naik tadi malam sama yang parkir sebelumnya itu banyak loh. Cuma kita baru ketemu orang turun itu dua rombongan itu pun satu orang sama 2 orang. Terus orang-orang yang lain itu ngapain? Mancing di kawah kayak. Boleh. Perut udah mulai nih. Lapar. kita nanti ikut ini aja, bakar-bakar yang mancing. Oh iya. Kayaknya mancing mereka nih, lama soalnya. Kalau mereka nyari view, ini kabut terus. Masa dia nungguin sampai nanti? Dia mancing sih. Wah, tinggal bentar lagi mau muter. Zigzag terus. Ini mau sampai area camp alias pos 3. Nah, udah mulai terbuka. Hah? Oke, sampai. Langsung terbuka ya lah. Buka itu kan di anginin ya kali. Nah, buka lauk Di jalur ya. sisi. Kirain itu tadi area camp. Kita turun. Lah, kayak di bawah situ nih baru. Ini area camp yang kedua. Ada tempat camp maksudnya. Cuma masih belum yang lebar. Yang ada tulisan pos 3 itu loh. Kok sampai sini vegetasinya malah kayak gini ya? Oh iya, kayak balikan di bawah. Mantap. Mas. Wah, banyak ya. Area campnya mantap, berblok. Gitu. Auranya kayak bukan area camp.
jalur ekstrim Punggungan Naga. Oh ya, tadi sampai di area camp jam 10.16. Wah, itu kedengaran suara air terjun. 45 menit sampai pos 3 dari pos 2. Nah, sekarang kita mau melihat air. Apakah ekstrim banget? Wow. Semoga kawah terlihat ya, Kak. Soalnya bawah itu kayak gitu. Jadi ini jalur apa, Punggungan Naga? Apa belum? Itu boleh sing rekosan. Iya. Lumayan. Aku penasaran sama air terjun Kili Suci itu loh. Air terjun yang sangat mitologi, punya cerita yang sangat keren. Dewi Kili Suci. Iya. Iya, kalau bisa mandi dong. Jurassic Park, Mas. Jurassic Park. Masya Allah. Wah. Langsung anginnya. Kita Biarannya. Iyalah, mandi mana? Terjunnya berarti kini paling medun ya. iki suara iki ya. Oh iya nih. Wow, ini andekan cerah, amazing ini. Oh iya. Amazing. Ya nanti semoga cerah. Yes. Santai Ri, kita ngeblong. Stop. Jangan mikirin pulang dulu, mikirin tujuan. Tapi kalau lihat di estimasi tuh dari pos 3 ini ke anu 40 menit. 40 menit. Nah ini tadi pos 2 ke pos 3 estimasi 1 jam berapa gitu. Kita 45 menit. Lumayan. Lah apa jangan-jangan estimasi 45 menit tuh turunnya ini Turunnya. 45 menit. Bisa jadi. Pulangnya sana yo bisa 2 jam. Nah, menurutku jalur ini yang paling mantap, teman-teman. Jadi ini harus fokus. Karena yang kita injak itu batu. Dan tahu kan batu itu keras. Kita udah menemui tali, artinya itu curam. Masya Allah. Kita simpen ini aja ya. Kalau Iya. trek kayak gini ini nggak guna teman-teman. Nggak guna. Mereka nih yang kemarin naik jam 1 itu. Mm-mm. Lah sekarang mereka masih sampai sini ya, mending kita lah ya. Berarti ya. Nah ini nanti pasti baliknya duluan kita. Ya jelas. Mereka masih packing. Masih ya. packing. Tapi mereka kan 3 hari 4 malam. Nah, mereka kan camping lagi kemarin. Ya mungkin ini ya yang cukup mantap jalurnya. Jadi ya di sini harus fokus, Mas. Dan kita nggak bawa sarung tangan. Seri. Di sini juga ada peringatan jalur punggung naga, hati-hati kanan kiri jurang. Mantap. Pok. Ke kanan. Gimana ya, dari sini kita berfokus ria soalnya nggak bisa kamera pikir kiri, aduh makan keselamatan. Jurassic Park. Wow, itu loh, masya Allah, lembahannya puncak sejati. Misi monggo, Mahesa Suro. Mas, Monggo. YouTuber ya? Bukan, Mas. Wah,
kameramen. Pernah lihat apa vlog nyampean dikelut juga. Oh iya iya iya. Iya ya monggo. Wow. Wow. Kirain ada orang jalan, ternyata batu. Aku sempet dek. Ya, kondisinya seperti ini ya teman-teman, bunga naganya. Cuma kita tertolong di sini tuh agak rimbun. Ini kalau nggak rimbun, wow, ini jelas. Dan untuk treknya ya yang pas turun itu yang lumayan, bukan lumayan deh, masuk ke apa ya, hampir A lah, stadium. Nah ini kalau sebelah kanan kiri tuh terbuka, ya lumayan ngeri, tipis banget. Cuma nggak setipis yang kayak di ya itulah piramid tuh kan, masih enak. Ini aku mau jaluk apa musitik no lah. Wow, mantap teman-teman, hujan. Lumayan terus. Iya. Anginnya mulai datang. Ya semoga hujan angin. Gak ngono rek. Maksudnya hujan angin datang hilang ngono loh. Hujan teman-teman, dan kita nggak bawa jas hujan, mantap. Ini ada anggrek tanah. Ush. Ada tali. Wow, dicampur angin dong. Harusnya tadi saya bawa tapten, outernya aja gitu, Pak. Kenapa nggak kepikiran? Soalnya ya pikirnya itu panas. Masih perjalanan menuju ke puncak dan nyari plakat sumber air. Gak ketemu ya. Belum kayak belum. Kabutnya bel. Semoga gak hujan lah. Maksudnya hujan pun kalau udah turun gak masalah. Jadi kita bisa menikmati puncak meskipun ya kabut-kabut lah. Lumayan jauh untuk menuju ke puncak kawah nih.
Oke, sampai di tulisan air terjun Pilih Suci. Jauh mas? Wah mas, apa mas? Sampai dapat? Teman saya, Oh teman. saya kembali. Masih di sana berarti? Masih. Permisi mas ya. Iya ya. Iya. Iya. Minta saya beri nasi. Saya sae. Minta sih rapup. Banyak sih kan tenan tuh.